Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sylvia, saya dari IAIN Metro. Maksud dan tujuan saya di sini mau menginterview Ibu mengenai tentang pengalaman Ibu dalam penggunaan bank syariah. Kita langsung saja. Selama ini apakah Ibu pernah menggunakan tabungan atau tidak? Iya, Lalu untuk menabung biasanya Ibu menabung di mana? saya nabung di bank muamalat. Baik, kenapa Ibu lebih memilih menabung di bank muamalat tersebut? Karena sudah terjamin halal, terus berbasis syariah. Selama Ibu menabung di bank muamalat tersebut, apakah Ibu merasakan kelebihan dan kekurangannya ketika menabung di bank muamalat tersebut? Kelebihannya dia sesuai syariat Islam ya Mbak. Terus sistemnya itu konvensional, pelayanannya juga baik. Terus sudah ada m-bankingnya, ATM-nya juga ada di mana-mana. Itu sih kelebihannya. Kalau kekurangannya mungkin sistem bagi hasilnya terlalu rumit gitu. Selama menabung di bank, adakah keinginan atau motivasi Ibu untuk apa dana selama ini yang Ibu tabung untuk kedepannya? Saya ambil dana tabungan haji dan umroh. Tujuannya pengen sampai ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sudah ada narasumber kita. Mbak bisa perkenalkan namanya? Bisa, nama saya Adela Zahra. Umurnya berapa, Mbak? Umurnya 20 tahun. Sekarang kegiatannya ngapain nih, Mbak? Kegiatannya kerja. Ya. Mbak Adela, saya mau nanya beberapa pertanyaan. Yang Boleh, pertama, Bu Adis? selama ini Mbak Adela pernah menggunakan tabungan, Mbak? Pasti pernah, Mbak. Nah ya, di bank apa itu biasanya, Mbak? Kalau saya biasanya nabung di Bank BCA. BCA. Kenapa Mbak Adela lebih memilih menabung di bank BCA? Karena pembukaan rekeningnya itu pertama dia gampang, bisa dilakuin di rumah dengan cara video call. Terus transaksinya juga mudah, digunainnya tanpa kartu juga kita bisa ngambil uang, bisa transaksi. Selama Mbak Adela menabung di sana, pernah merasakan kelebihan atau kekurangan nggak? Kelebihannya banyak sih kelebihannya, Mbak. Transaksinya lebih mudah kalau pakai BCA, apalagi kalau saya kan pakai mobile banking tuh. Jadinya enak aja kalau bertransaksi. Mungkin kalau kekurangannya karena saya nggak ada kartu debit BCA-nya, jadi kadang saya kalau mau belanja pakai edisi itu nggak bisa, karena kalau edisi itu kan kita harus pakai kartu tuh. Kalau misalkan pakai mobile banking kan kita bisa pakai barcode key. Baik, yang selanjutnya, apakah Mbak Adela menabung itu ada keinginan atau motivasi untuk apa dana yang selama ini Mbak Adela tabung untuk kedepannya? Pasti ada, Bu. Kalau dana buat tabungan tuh bisa buat dana darurat, buat dana keperluan yang bener-bener butuh kayak gitu. Kalau misalkan siapa tahu ntar orang tua sakit atau kita ada masalah atau ada musibah, itu kan tabungannya bisa kita pakai. Jadi kita punya dana kayak gitu, jadi nggak takut kesusahan. Iya Mbak, oke. Makasih Mbak Adela Iya, Bu wawancaranya. Adis, sama-sama, Bu. Baiklah, itu dia wawancara saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sylvia, saya dari IAIN Metro. Maksud dan tujuan saya di sini mau menginterview Kakak mengenai pengalaman Kakak dalam penggunaan bank syariah. Baik, selama ini apakah Kakak pernah menggunakan tabungan atau tidak? Iya, saya pernah menggunakannya dan masih sampai sekarang. Nah, untuk menabung biasanya Kakak ini menabung di mana? Saya menabung di BMT Asapia. Kenapa Kakak lebih memilih menabung di BMT tersebut? Karena BMT itu dekat dengan rumah saya yang pertama. Yang kedua, di BMT juga menggunakan prinsip-prinsip syariah. Lalu selama Kakak menabung di bank BMT tersebut, apakah Kakak pernah merasakan kekurangan ketika menabung di bank tersebut? Kalau selama pengalaman saya saat ini ya, kekurangannya itu nggak seperti bank konvensional lainnya. Dia nggak ada fitur untuk menggunakan ATM sama mobile bankingnya. Jadi hanya bermodalkan buku tabungan saja. Lalu selama menabung di bank, adakah keinginan atau motivasi kakak untuk apa dana yang selama ini kakak tabung untuk kedepannya?
Kalau motivasi utama saya menabung selama ini, uangnya saya kumpulkan itu untuk ini, mempersunting kekasih saya. Baik, sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama narasumber kita. Mbak bisa perkenalkan namanya? Nama saya Linda Nurul Afifah. Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta. Umur saya 24 tahun. Mbak sudah bekerja berapa lama? Saya sudah bekerja kurang lebih 3 tahun. Mbak Lintang, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mbak Lintang, kalau menabung biasanya menggunakan apa tuh Mbak? Saya pakai bank BNI. BNI ya. Udah berapa lama Mbak nabung di BNI? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Kenapa Mbak lebih memilih menabung di BNI? Karena menurut saya di BNI itu simpel dan gajian saya juga kebetulan lewat situ. Di situ. Ya. Selama Mbak nabung di BNI, apa Mbak merasa kelebihan atau kekurangan nabung di sana? Kelebihannya lebih mudah sih untuk transfer, untuk menerima uang juga nggak pakai nggak langsung terima itu, pokoknya real time dia kalau transfer gitu. Kalau kekurangannya Mbak? Kekurangannya ada ribanya sih. Konven. Iya, konvensional. Mbak itu nggak pernah ambil produk apa di bank BNI? Untuk deposito gitu. Mm-mm. Saya ngambil dulu, ditawarin sama karyawan banknya untuk ngambil Tapenas. Tapenas. Nah, Udah berapa lama tuh Mbak pakai Tapenas? Sampai sekarang masih? enggak, udah nggak diterusin lagi soalnya cuma dalam jangka waktu 1 tahun aja. Jadi Mbak pakai Tapenas 1 tahun. Kenapa gitu Mbak lebih mau ngambil Tapenas itu? Karena kebetulan gajian saya lewat situ, jadi kan udah pasti ada transaksi setiap bulannya. Jadi makanya ditawarin sama karyawan banknya untuk mengambil deposit itu Tapenas. Jadi dapat potongan setiap bulannya sebesar 100.000. Setiap bulan dipotong 100.000. Jadi pas tanggal jatuh temponya, pas bulan 12 itu kita nerima uang sejumlah 1.200.000. Gitu Mbak. Kalau Mbak menabung itu keinginan atau motivasi apa sih dana yang selama itu Mbak tabung untuk kedepannya? Untuk apa? Untuk merencanakan masa depan sih. Nikah ya Mbak ya? Nikah contohnya. Oke, makasih ya Mbak. Sama-sama. Baik, itu dia sesi wawancara saya dengan Mbak Lintang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Ya. saya Silvi. Saya dari IAIN Metro. Maksud dan tujuan saya di sini mau menginterview mengenai pengalaman Mas dalam menggunakan bank syariah. Baik. Baik, selama ini apakah Mas pernah menggunakan tabungan atau tidak? Iya, saya pernah. Biasanya untuk menabung, Mas menabung di mana? Saya menabung di Bank Syariah Indonesia ya, atau BSI. Kenapa Mas lebih memilih menabung di BSI tersebut? Karena pertama itu syariatnya menggunakan syariat Islam. Yang kedua itu fitur-fiturnya sudah sangat banyak ya di mobile bankingnya. Jadi itu memudahkan saya untuk bertransaksi, apalagi kan setiap hari saya pasti melakukan transaksi. Lalu selama Mas menabung di BSI tersebut, apakah Mas merasakan kekurangan? Ya, ada sedikit kendala yang saya rasakan. Yang pertama itu belum luas ya, mengingat kebanyakan warga Indonesia ini menggunakan bank konvensional. Dan yang kedua itu fitur-fiturnya itu menurut saya kalau dibandingkan dengan bank konvensional itu masih kurang lengkap ya dibandingkan dengan bank konvensional, seperti kayak e-tol, terus e-money, bla bla bla, itu masih banyak yang belum ditambahkan gitu ke dalam bank syariah Indonesia. Lalu selama menabung di bank syariah, adakah keinginan atau motivasi Mas? Dan untuk apakah dana yang selama ini Mas tabung baik untuk kedepannya? Tentunya itu keinginan saya pribadi ya, mengingat sebagai orang Islam, jadi saya harus menabung di bank yang bersyariat Islam gitu. Terus dana itu kedepannya mungkin buat masa depan saya, mengingat saya masih muda ya.
Baik, terima kasih atas ketersediaan Mas untuk saya interview. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baik Mbak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sudah bersama narasumber. Mas, Kak, bisa perkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Alena Dewi Gustian. Umurnya berapa Kak sekarang? Untuk umur sekarang umurnya 24, jalan 24. Kak Re sekarang kegiatannya ngapain sehari-hari? Untuk kegiatan sehari-hari saya bekerja dan kuliah juga. Kuliahnya semester berapa itu Kak? Untuk saat ini alhamdulillah sudah semester atas, yaitu semester 11. Oke. Kak Re, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh. Kak Re ini pernah menggunakan tabungan nggak? Untuk tabungan ya ada di rekening bank gitu, salah satu rekening bank. Iya. Biasanya di rekening bank mana itu? Bank apa? BSI. BSI ya. Kenapa Kak Re itu lebih memilih menabung di BSI? Karena kita kalau menggunakan bank syariah itu kita sama saja mendukung ya untuk memajukan bank yang berbasis syariah di Indonesia. Jadi kayak konsepnya menjauhi riba gitu ya. Nah, iya, benar banget. Selama Kak Re nabung di sana itu apa Kak Re ngerasa kelebihan atau kekurangan yang di BSI itu? Untuk sejauh ini saya belum ada merasa kekurangan ya, nyaman aja menggunakannya. Mungkin dari beberapa fitur dari bank konvensional memang ada yang kurang, tapi insya Allah kedepannya mungkin akan diperbaiki oleh instansi terkait. Selama Kak Re menabung ini apa dana yang Kak Re tabung ini untuk apa sih, motivasi ke depannya itu? Untuk kalau saya pribadi itu nabung itu untuk kegiatan apa ya, untuk jangka pendek aja, karena menyimpan uang dari terima gaji itu saya mutasi ke BSI, Bank Syariah. Kalau gaji itu dari mana itu Kak Re? Transferannya? Itu banknya sebelumnya dari BNI, langsung mutasi ke BSI. Karena di BSI lebih aman, nyaman ya, nggak ada uang bulanan untuk ditarik itu sebagai jasanya. Nah, di BSI nggak ada kayak gitu, jadi enak, lebih aman di BSI. Nggak ada adminnya gitu ya? Nggak ada adminnya. Baik, itu dia wawancara saya dengan Kak Re. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih Kak Re. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.